Sarah adalah seorang mahasiswi dari Bandung. Kini, Sarah sedang mencari informasi untuk skripsinya. Namun, Sarah bingung karena sumber di internet banyak sekali dengan jawaban yang berbeda-beda. Di sisi lain, ada Ali yang sedang ikut kelas online. Namun, Ali malah fokus nonton video di YouTube karena merasa kelasnya membosankan dan terlalu lama. Sementara itu, akhir-akhir ini Dian lagi sering down karena merasa tidak puas dari kerjaannya Dian sendiri. Dari jauh, semua ini kelihatannya tidak saling berkaitan. Namun sebenarnya, semua kejadian ini adalah salah satu dampak dari sebuah fenomena yang disebut polusi informasi. Polusi informasi adalah istilah untuk informasi sebagai sebuah sumber daya yang telah terkontaminasi dengan informasi yang tidak penting, tidak bermutu, berbahaya, dan berlebihan. Polusi informasi sendiri terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah disinformasi. Disinformasi adalah tindakan seseorang yang sengaja membuat dan menyebarkan informasi palsu untuk menipu masyarakat umum dan menyebabkan kerugian. Misinformasi adalah fenomena ketika suatu informasi merupakan informasi yang salah, tetapi orang yang membagikannya percaya bahwa itu adalah informasi yang benar. Informasi tidak bermutu dan tidak berguna seperti pesan-pesan spam, video prank, internet challenge, dan pornografi. Lalu, informasi palsu atau fake news, dan informasi yang berbahaya seperti informasi yang mengandung virus, pesan blackmail, cyberbullying, pengambilan identitas, dan pesan penyebaran kebencian. Lalu, apa saja penyebab polusi informasi? Terdapat banyak faktor, namun di antaranya terdapat 6 penyebab utama. Perkembangan teknologi informasi dan ledakan informasi, perkembangan tingkat penggunaan teknologi digital, banyaknya informasi yang tidak terorganisir, semakin banyaknya media buku dan jurnal, sementara kuantitas tidak menjamin kualitas yang sama, plagiarisme, dan menurunnya tingkat literasi pada masyarakat yang menyebabkan penurunan kemampuan berpikir kritis saat menemukan informasi baru, serta semakin banyaknya pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita yang salah demi menarik perhatian. Dampak polusi informasi seperti yang dialami oleh Sarah, Ali, dan Dian sama halnya dengan polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Polusi informasi juga mengakibatkan dampak buruk pada manusia dan lingkungannya. Polusi informasi dapat mengakibatkan stres, rasa cemas, dan menurunnya perspektif dan nilai norma di masyarakat. Menurunnya kemampuan untuk mengambil keputusan, memilah informasi yang benar dan salah, kemampuan berpikir kritis, dan menurunnya rentang perhatian. Berdampak pada kesehatan masyarakat dan keamanan kehidupan sehari-hari, serta berdampak pada lingkungan dengan menghabiskan sangat banyak tenaga listrik. Lalu, apakah ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi informasi yang ada di internet kita saat ini? Jumlah polusi informasi yang ada di internet bisa dibilang tidak bisa dikurangi, karena semua yang ada di internet akan ada di internet selamanya. Namun, kita bisa mencegah polusi informasi ini sebelum menjadi lebih besar. Salah satunya dengan melakukan STS, atau Stop, Think, Share. Berhenti setelah menemukan berita atau informasi baru tentang hal yang kamu sukai. Berpikir, mencari tahu, dan meneliti terlebih dahulu. Baru menyebarkan informasi yang kamu temukan di media sosial kamu. STS adalah sebuah kebiasaan yang kita bisa lakukan untuk mengurangi penyebaran polusi informasi. Lain kali, saat kita menemukan sebuah hal di media sosial, sebelum kita mengambil keputusan untuk melike atau menyebarkan videonya ke teman-teman atau followers kita, pastikan terlebih dahulu siapa yang membuat informasinya. Apakah dia bisa dipercaya? Apakah informasi yang didapatkan benar? Apakah informasinya benar-benar penting dan bermutu untuk disebarkan? Dan apakah informasi mengandung hal yang dapat berbahaya jika diterima? Polusi informasi adalah sebuah polusi yang mayoritas terbuat dari penggunaan teknologi informasi seperti smartphone dan media sosial yang kita gunakan sehari-hari. Karena itulah, kita harus bijak dan berhati-hati saat menggunakannya. Karena bisa saja, tanpa kita sadari, kita telah membantu menyebarkan polusi informasi
dengan menyebarkan berita yang salah atau bahkan membantu sebuah kejahatan. Selain itu, kita juga dapat menggunakan 10C dalam mencari informasi di internet untuk meningkatkan tingkat literasi informasi dalam menggunakan internet. 10C tersebut adalah content, credibility, critical thinking, copyright, citation, continuity, censorship, connectivity, comparability, dan konteks. Tentu, selain kebiasaan yang kita bisa coba implementasikan sehari-hari, polusi informasi juga dapat dicegah dengan melakukan hal lain, seperti penyensoran yang dapat dilakukan pemerintah untuk melimitasi informasi yang dapat disebarkan, serta melakukan penegasan pada hukum-hukum terkait penyebaran informasi untuk mengurangi tindakan pembuatan dan penyebaran informasi yang salah dan tidak bermutu. Namun, walaupun polusi informasi adalah sebuah fenomena yang memberi dampak buruk dari berbagai segi kehidupan, apakah kita mau mengatasinya seperti itu? Dari situ, mari kita implementasikan stop, think, share pada kehidupan kita sehari-hari untuk melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita agar tidak terkena dampak dari polusi informasi. Karena kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi?